Saya lahir dan dibesarkan dari keluarga pedagang, itu cukup luar biasa melelahkan. Suatu saat kalau saya besar, saya tuh ingin punya pekerjaan tuh yang pekerjaannya hanya cuma sekedar ngomong. Bener, serius ini. Iya. Ya, Jadi membentuk jembatan, karakter, kayak gitu. membentuk, memperluas pergaulan. Itu saya berangkat dari ketua pemuda di tingkat RW, kemudian ketua RW, ketua paguyuban RW. Setelah itu terpilih tuh menjadi anggota DPRD Kota Cirebon. Apa sih Mas yang bikin Yang jadi motivasi gitu ya. Pertama, 3 periode di DPRD saya kira cukup ini sebagai bekal saya. Halo pemirsa Radar Cirebon, hari ini kita berjumpa lagi dan saya punya tamu yang berbeda. Hari ini ada yang biru-biru. Tapi bukan tenda biru ya Mas ya, bajunya biru, dari Partai Amanat Nasional. Mungkin ini kita podcast perdana nih untuk apa namanya yang lebih ke politik nih Mas Dhani. Iya, karena sebelum-sebelumnya kan masih suhunya belum menghangat mungkin ya, jadi orang belum memperbincangkan, tapi ternyata dalam beberapa bulan atau pekan ini ternyata kita sudah mulai menolehkan pandangan ke Pilkada Kota Cirebon gitu. Mengejutkannya, jadi saya kontak-kontakan sama Mas Dhani mungkin hari Sabtu ya, WhatsApp Sabtu. Itu. Ternyata kemarin kita janjian buat podcast dan tadi malam itu mungkin ini figur pertama yang dapat rekomendasi partai untuk sebagai bakal calon wali kota ya, yang akan didaftarkan ke KPU. Nah nanti ini ada banyak yang diceritakan lah sama Mas Dhani, tapi sebelumnya kayaknya kita perlu kenalan dulu nih Mas. Mas Dhani ini nama lengkapnya Mas, sebutin sendiri aja Mas. Iya, nama saya Dhani Mardhani. Lahir? Saya lahir di Bandung. Dibesarkan di Cirebon karena tahun Mas? Tahun 1977. 77, oke. Saya bersekolah dari kecil di Cirebon sampai menimba ilmu. SD mana Mas? Saya pernah SD Kali Tanjung. SD Kali Tanjung. Kali Tanjung 2. Terus kemudian selebihnya saya kuliah di madrasah. Oh di MTS berarti. MTS, kemudian di Aliyah. Gitu. Jadi saya selama kuliah di Universitas Swadaya Gunung Jati, kemudian lanjut di Universitas Sudirman. Oh, S2 di ilmu hukum. Tapi pendidikan saya lebih banyak di sekolah-sekolah agama ya. Karena di SD juga saya hanya sampai kelas 2 gitu. Masuk kelas 3 itu di Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah, kemudian juga MTS dan Aliyah di sana. Berarti kalau jadi khotib sholat Jumat gitu mah jago ya? Nggak jago sih sebenarnya, tapi insya bisa Allah gitu. Dan alhamdulillah saya juga pernah ikut pelatihan dai dan khotib sekota Cirebon yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kota Cirebon, Basnas Cirebon, kerjasama dengan Islamic Center Kota Cirebon. Mas, tapi kenapa Mas? Kan dari jenjang pendidikannya ini udah agama nih, dari mulai MTS, MTS, terus Madrasah Aliyah gitu ya. Tapi terus kuliahnya Fakultas Hukum kan, S2-nya juga hukum. Kenapa kok bisa ini Mas? Saya juga tidak mengerti ya, karena mungkin waktu mengambil jurusan Fakultas Hukum tuh lebih kepada ya ikut teman aja gitu. Kebetulan saya punya sahabat teman yang kuliah di Fakultas Hukum Unswagati. Jadi saya memilih belajar tentang ilmu hukum tuh lebih kepada ya ikut teman aja gitu. Begitu juga aktif di organisasi kemahasiswaan gitu. Tapi habis itu mungkin seberapa besar pengaruhnya? Karena kalau melihat dari latar belakang ya, saya latar belakang dari keluarga pedagang gitu ya. Jadi tidak ada juga yang misalkan pejabat di instansi hukum gitu. Saya berangkat dari keluarga pedagang. Makanya saya dibesarkan di Penggung gitu. Jadi di Bandung hanya sekedar lahir gitu ya. Mungkin usia berapa tahun saya kembali ke Cirebon. Berarti ya bisa dibilang ya wong Cirebon lah gitu ya, dari kecil tinggal di sini. Iya. Nah Mas, pernah kepikiran nggak sih Mas bakal jadi politisi gitu? Enggak sama sekali. Cuman karena saya berangkat dari keluarga pedagang yang tentu hari-harinya itu penuh kesibukan dan mengandalkan tenaga besar. Jadi sempat dulu saya terfikir ya, bahkan sempat terucap gitu. Di masa-masa saya ingat waktu itu
SMP kelas 2 ya. Di Madrasah Sanawiyah waktu itu di Salafiyah itu saya sempat mengucap begini. Saya lahir dan dibesarkan dari keluarga pedagang, itu cukup luar biasa melelahkan. Karena saya harus bangun pagi, bahkan tidak pagi lagi, dini hari. Karena saya jam 2 pagi itu sudah harus ada di pasar. Bantu orang tua, itu sejak usia SD, SMP, dan bahkan SMA sampai dengan kuliah. Ya, jadi pada saat usia-usia SMP itu saya pernah berucap begini, pokoknya suatu saat kalau saya besar, saya tuh ingin punya pekerjaan tuh yang pekerjaannya hanya cuma sekedar ngomong. Bener, serius ini. Iya. Tapi tidak terpikir mau jadi advokat gitu ya. Atau kemudian menjadi politisi, sama sekali enggak, karena kami tidak lahir dari keluarga besar yang latar belakangnya profesi advokat, pengacara atau bahkan mungkin politisi, sama sekali nggak ada. Saya murni lahir dari keluarga seorang pedagang. Nah itu berarti pertama kali nih nyemplung ke politik tuh gara-gara apa Mas? Atau ada peristiwa apa gitu? Iya, jadi saya itu berawal dari aktif di organisasi kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa Islam. Bahkan saya juga selain di HMI, saya juga pernah aktif membentuk organisasi ekstra kampus namanya BASIS tuh, yang Barisan Solidaritas mahasiswa Indonesia ya. BASIS tuh. Untuk demokrasi kalau nggak salah, saya sampai lupa saya itu saking lamanya. Mas Agung ya di situ. Mas Agung itu penerus-penerusnya ya. Terus kemudian saya juga aktif di Barisan Muda Partai Amanat Nasional di usia-usia masa kuliah. Masih kuliah berarti udah aktif. Jadi sudah menjadi sudah menjadi aktivis kampus, partai politik juga. Dan di luar gitu. Tapi badan otonom. Itu tahun 2000-an lah. Di usia-usia saya masih kuliah gitu. Nah dan itu pun lagi-lagi karena diajak teman gitu. Setelah itu saya berkenalan dengan beberapa tokoh Cirebon, satu diantaranya tuh almarhum Bapak Haji Agus Alwafir. Ya, wakil wali kota. Wakil wali kota Cirebon yang saya anggap itu sudah seperti mentor saya, baik di dalam berpolitik ya, bergaul gitu. Dari situ baru pertama nyalek tuh 2013. 2004 saya. 2004 tuh sudah 2004 nyalek. Saya udah nyalek. Jadi baru selesai kuliah 2 tahun kalau nggak salah. Saya kemudian nyalek dan tidak berhasil. Karena memang waktu itu kan sistem masih nomor pemilu juga masih berdasarkan nomor urut ya. Dan saya sebagai pengurus partai yang waktu itu belum berada di posisi strategis, ya tentu tidak mendapatkan nomor urut 1 yang apabila raihan kursi itu diperoleh, maka itu menjadi berarti berapa kali gagal nyalek? 1 kali saja. 1 kali saja, terus nyalek kemudian berikutnya di tahun 2009 saya maju kembali, jadi dan alhamdulillah ternyata terpilih itu. Berarti 3 periode berarti. Iya. Dengan berbagai pengalaman yang ada gitu, saya dipercaya oleh masyarakat menjadi ketua pemuda, kemudian ketua RW, kemudian ketua paguyuban RW. Dan alhamdulillah akhirnya mengantarkan saya menjadi pengalaman organisasi ya yang akhirnya itu sangat membentuk membentuk karakter, gitu. Memperluas pergaulan. Itu saya berangkat dari ketua pemuda di tingkat RW, kemudian ketua RW, ketua paguyuban RW. Setelah itu terpilih tuh menjadi anggota DPRD Kota Cirebon sejak tahun 2009 sampai dengan pemilu terakhir ini tahun 2024. Nah, ini kan ya bisa dibilang terus-terusan ya jadi anggota dewan tuh Mas. Kalau dari sisi legislatif nih Mas, apa sih Mas masalah yang, ya Mas ini kan melihatnya dari atas dulu gitu ya, masalah yang dihadapi Kota Cirebon tuh apa gitu sebetulnya? Mengenai apa dulu nih? Ya misalnya dari sisi, ini kan dari legislatif dulu kan, maksudnya melihat kacamata Kota Cirebon tuh misalnya apa dari mekanisme penganggarannya atau apa gitu yang pada akhirnya itu berefek pada semua hal gitu Mas. Iya. Jadi saya itu kan berangkat menjadi anggota DPRD itu sejak tahun 2029, di mana APBD kita itu masih di posisi 770 miliar lah saya. Di zaman sekarang 1, Pak Bardi ya. Periode kedua Pak Bardi kalau nggak salah.
sekarang sudah hampir 1,6 triliun ya. Memang mengalami perubahan yang signifikan pada saat kebijakan terkait dengan pengelolaan pajak daerah itu. Beberapa sektor pajak diserahkan kepada daerah itu cukup lumayan memberikan dampak yang cukup signifikan gitu. Nah, kemudian dari sisi penganggaran saya melihat bahwa kita ini kan menggunakan mekanisme penganggaran itu kan dengan sistem balancing. Dan memang kalau bicara terkait dengan APBD tahun 2004 terakhir ini ya, jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, ya memang tahun-tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Cuman lagi-lagi ternyata ya kebutuhan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga angka 1,6 triliun itu dalam kaitan kepentingan untuk mengakselerasi ya pembangunan di Kota Cirebon, ya kan, kesejahteraan di Kota Cirebon. Ya saya kira memang masih dirasa belum cukup. Kenapa gitu? Satu di antaranya karena memang belanja pegawai kita itu masih cukup tinggi, 70%, kurang lebih 46% dari total APBD. Dari ketentuan maksimal itu 30%. Jadi idealnya itu dalam kaitan ketentuan peraturan perundang-undangan itu bahwa belanja ASN itu 30%. Tapi faktanya memang hari ini kita sudah berada di 46%. Itu berarti apa Mbak? Perlu, kan Mas Dhani kan nanti kalau misalnya udah dapat rekom nih, ya misalnya jadi nih jadi wali kota gitu. Apa yang bisa dilakukan tuh Mas? Apakah kita akan mengulangi yang sama gitu dengan seperti itu atau harus ada skala prioritas kah atau bagaimana? Iya, pertama adalah kalau bicara tentang sektor APBD ya, Kota Cirebon ini kan 1,6 triliun itu termasuk angka yang belum ideal lah dalam rangka mewujudkan Kota Cirebon yang religius misalnya, berkemajuan, berkesejahteraan. Kan tujuan kita bernegara berpemerintahan itu kan welfare state kan? Kesejahteraan. Nah, angka 1,6 triliun itu belum cukup. Ya, saya kira masih idealnya merupakan berapa, angka yang masih kurang gitu. Masih nombok lah ya. Iya, jadi masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang belum terbiayai gitu, secara ideal. Nah, kalau saya mengkalkulasi bahwa dengan daftar kebutuhan yang ada, 5 kecamatan, 22 kelurahan, terus kemudian 200 sekian 50 RW, kurang lebih 1.365 RT. Rasanya tuh kebutuhan anggaran kita tuh kurang lebih di kisaran 2 triliun itu saya kira cukup ideal. Baru 2 triliun. Ya, itu artinya kita perlu mengejar bagaimana caranya supaya pendapatan daerah kita itu bisa di posisi angka kurang lebih sekitar 2 triliun lah. Baik dari sektor pendapatan asli daerah, terus kemudian dana transfer pusat maupun dana transfer daerah, antar daerah dari provinsi, sebut saya seperti itu. Nah, maka caranya seperti apa? Ya, cara yang paling strategis adalah dengan melakukan komunikasi politik. Ya, dalam kaitan kepentingan bagaimana supaya banyak pihak yang bisa afirmatif terhadap kebijakan pendapatan daerah Kota Cirebon. Ya kan? Misalkan bicara tentang hasil pemilu kemarin, kan ada 9 anggota DPR RI terpilih dari Cirebon, dari kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Indramayu. Begitu juga ada di provinsi juga provinsi, ada 12 anggota DPRD provinsi misalkan. Ya kan? Sehingga perlu komunikasi politik dengan para elit-elit partai yang ada di sana. Supaya apa? Supaya mereka bisa membantu Kota Cirebon melalui pokok-pokok pikiran mereka gitu sebagai anggota DPR RI, DPRD provinsi. Selain kita juga membangun hubungan baik dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat. Siap.
Intinya sih kita rajin-rajin membangun komunikasi lah. Nah sehingga harapannya adalah bagaimana caranya di tahun depan itu ya APBD Kota Cirebon bisa di angka 2 triliun itu. Walaupun tidak harus langsung 2 triliun ya. Ya bertahap. Dari 1,6 naik ke 1,7, 1,8, 1,9 sampai dengan 5 tahun terakhir. Iya. Mas, kalau Mas Dani nih kan sebenarnya kalau banyak tren sekarang itu ya yang sudah nyalek jadi gitu itu relatif udahlah aman lah gitu. Iya. Nah Mas Dani malah dari awal sudah misinya apa nyalon kepala daerah gitu. Apa sih Mas yang bikin yang jadi motivasi gitu ya? Pertama 3 periode di DPRD saya kira cukup ini sebagai bekal saya. Ya, apalagi saya ini kan selama hampir 15 tahun ini di Komisi Hukum dan Pemerintahan. Komisi 1. Di Komisi 1. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ya ini berangkat dari sense of responsibility aja terhadap kota gitu. Sepeninggalan kepala daerah yang dulu saya merasa banyak gagasan yang ingin coba saya tawarkan untuk kemudian saya programkan, saya laksanakan ya kan. Dalam rangka upaya kepentingan untuk memajukan Kota Cirebon dan mensejahterakan rakyat Kota Cirebon. Banyak beberapa PR yang saya kira perlu dilanjutkan oleh pemerintahan ke depan. Mungkin boleh saya sebutkan ya? Gak apa-apa. Kita punya aset kurang lebih 1,2 triliun. Aset apa, Mas? Sebut saja kawasan Bima. Oke. Ya kan? Tahun 2019 yang lalu sudah diserahkan kepada kita. Hampir kurang lebih 5 tahun. Dari komitmen kita akan melakukan revitalisasi dalam kaitan kepentingan pemenuhan sarana olahraga, kemudian ruang terbuka hijau, kegiatan UMKM mungkin sebagai sarana pendukungnya sampai hari ini belum terlaksanakan. Nggak kerasa ya udah 5 tahun. Hampir 5 tahun. Nah ini menjadi PR karena saya. Mas, itu komitmen tuh berarti Pemda berarti harus menganggarkan ya untuk atau bagaimana caranya itu jadi gitu. Entah apapun caranya bahwa Pemda harus segera merevitalisasi. Nah tahapan itu sebenarnya sudah dilakukan. Ya pemerintah sudah melakukan FS. Feasibility study. Nah, informasinya juga sedang menyusun DED dalam kaitan revitalisasi. Tapi ya memang sampai hari ini saya belum melihat ada tanda-tanda dalam rangka mengawali ini Bima mau digimanain, mau diapain gitu loh. Dan kapan mulainya. Dan mudah-mudahan kepemimpinan periode 2004-2009 ini bisa menjawab itu. Itu satu tuh. Baru tentang Bima. Kemudian kita juga punya persoalan yang sampai hari ini belum selesai terkait dengan Kutiong Sintiong. Ya, yang ada idle asset ya, milik negara. Karena informasinya dari BPN itu posisinya per hari ini ya, itu tanah negara itu. Iya, Kutiong Sintiong. Iya, itu puluhan hektar. Tapi itu kan banyak yang sudah diperjualbelikan kan? Justru ini yang jadi persoalan ini adalah yang dalam rencana kebijakan kita itu ditetapkan sebagai RTH pemakaman tepatnya gitu ya. Tapi bagian dari RTH kan sebagai pemakaman. dalam rangka pemenuhan RTH ya. Tapi faktanya kan hari ini kawasan pemakaman berubah jadi tempat pemukiman ya. Dan ini juga jadi persoalan yang saya kira sudah sekian tahun belum selesai. Dan saya harapannya bahwa siapapun nanti yang terpilih bisa menjawab itu. Karena ada mekanisme yang sangat mungkin untuk ditempuh. Dengan cara apa? Ya rekonsolidasi dan retribusi tanah. Kepala daerah ini kan sebagai ketua GTRA, gugus tugas reforma agraria. Harusnya siapapun jadi kepala daerah harus segera. Karena itu aset negara. Iya. Kalau saya punya pemikiran ya segera pemerintah mengambil sikap untuk menguasai lahan itu. Ya selanjutnya ditata sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Baik masyarakat ahli waris maupun masyarakat dalam arti yang mungkin nanti akan kembali kepada sang holik kan begitu. Betul. Itu soal Kutiong.
Terus kemudian juga saya melihat banyak aset-aset pemerintah yang hari ini dalam posisi kerjasama tadi belum menguntungkan. Ini berarti saya melihat ada gedung wanita, ya, ada Ade Irma yang saya kira Cirebon juga, Waterland. Cirebon Waterland itu. Iya. Terus kemudian juga ada GTC. Kesenden, wilayah Kesenden. Oh, Kesenden ya. Nah, Kesenden itu kan kalau di rencana tata ruang itu kan direncanakan sebagai kawasan wisata bahari itu. Iya, termasuk pernah ada lihat theme park itu ya yang desainnya sempat terpublikasi. Yang desainnya sempat terpublikasi. Artinya bisa jadi pantai Losarinya kota Cirebon lah kalau di Makassar itu. Atau mungkin Ancolnya Cirebon. Ancolnya. Lebih cocok Ancol Cirebon. Iya, Mirip soalnya. Cirebon itu kan agak mirip gitu. Iya. Nah, ini juga bagian daripada gagasan yang saya kira harus ditindaklanjuti. Kenapa? Karena ada wilayah-wilayah potensial yang saya kira jumlahnya puluhan hektar, tapi belum tereksploitasi dengan baik gitu. Nah, ini kan nggak hanya sekedar dalam kaitan kepentingan membangun, tapi ini juga bagian daripada ikhtiar kita mengintensifikasi dan mengekstensifikasi pendapatan asli daerah. Betul. Nah, terus kemudian ada lagi beberapa PR yang saya kira belum tereksekusi itu adalah program 10 tahun yang lalu yang oleh Pak Bardi itu sempat digagas, yaitu Cirebon Outer Ring Road. 14 tahun yang lalu. Kalau tidak salah 10 tahun. Cirebon Outer Ring Road itu akhir-akhir masa jabatan Pak Bardi itu. 10 tahun yang lalu ya. Betul ya, 10 tahun yang lalu. Kalau nggak salah 2010 itu sudah wacana itu sudah muncul 2010 sebetulnya. Tapi finalnya itu kan kalau nggak salah di akhir-akhir masa jabatan Pak Bardi. Secara resmi di launchingnya pada saat itu. Karena saya punya pemikiran Mas Yuda. Kalau Cirebon Outer Ring Road itu bisa dieksekusi, maka pengembangan Cirebon wilayah selatan itu akan akseleratif gitu. Ya, saya ingat tuh periode kedua Pak Bardi itu kan salah satu misinya itu adalah pemerataan pembangunan ke wilayah selatan. Betul. Jadi mungkin saya termasuk yang akan nanti meminta pandangan-pandangan Pak Bardi ini dalam rangka pemerataan mewujudkan Cirebon Outer Ring Road itu. Cirebon Outer Ring Road itu karena pertama dampaknya cukup signifikan Ya, ketika pasti. ada infrastruktur di wilayah sana. Pasti. Pertama, ya kan pertumbuhan ekonomi akan bergeser. Betul. Kalau hari ini tidak ada trotoar di sana, tidak ada green light di sana, tidak ada lampu merah di sana, misalkan ya, traffic light di sana, tidak ada kegiatan ekonomi yang besar di sana, mungkin setelah ada Cirebon Outer Ring Road. Paling nggak nanti ada perumahan gitu kan, pastinya, ruko-ruko, kegiatan ekonomi juga ada, mungkin kan. orang bangun waterboom gitu. Jadi kemudian berikutnya adalah yang sampai hari ini belum terbangun adalah kerjasama pemerintah dengan pihak keraton yang sekiranya perlu diintensifkan lagi. Menjadikan keraton sebagai kawasan strategis sosial budaya. Ya kan? Kita tahu perhatian pemerintah kita ya, termasuk saya mungkin sebagai bagian daripada penyelenggara pemerintahan. Ini kan kerjasama dan afirmatif anggaran kita terhadap keraton itu kan belum signifikan. Dari Pemda khususnya ya, Terutama dari Pemda daerah. yang selama ini hanya bisa memberikan anggaran yang saya kira hibah rutin yang nilainya juga tidak merepresentasikan sebuah sikap kerjasama yang saling menguntungkan. Gambarannya apa Mas kerjasama dengan keraton? Ya harapannya kan gini, keraton ini kan sebagai cagar budaya. Keraton itu sebagai kawasan strategis budaya religi, sebagai kawasan strategis budaya. Boleh dong kalau pemerintah punya pemikiran membangun kerjasama menjadikan keraton sebagai destinasi wisata gitu, yaitu wisata budaya, wisata sejarah, wisata edukasi. Biar banyak generasi bangsa baik masyarakat Cirebon maupun luar Cirebon yang mengerti tentang sejarah kota Cirebon yang begitu luar biasa luhur. Betul. Jadi perlu tuh. Kalau saya mau cerita Mas, kalau kita keluar kota ya ke Jawa Tengah aja, kita tuh baru merasa kalau Cirebon tuh besar Mas. Saya dari sudut pandang kereta aja. Waktu itu kan di kita tuh baru-baru Pedati Gede Pekalongan, ada satu lagi kan yang kereta yang besar tuh yang yang ininya gajah tuh, Vaksin Agaliman. Itu kereta-kereta kita kan abad 14 Mas. Tapi kalau kita ke keraton
mohon maaf ya, ini bukannya perbandingan tapi kan faktualnya begitu. Solo Jogja itu kan buatannya buatan Belanda tuh, itu 3 abad sendiri Mas selisihnya. Jadi kalau kita keluar tuh baru merasa wah Cirebon tuh luar biasa ya peninggalannya. Itulah gitu. Makanya bagaimana caranya supaya kebesaran, keagungan hasil-hasil karya ya para sesepuh kita, para leluhur kita itu bisa terekspos dengan baik. Sehingga Cirebon itu ya bisa mendatangkan para wisatawan bahkan tidak lokal tapi juga internasional gitu loh. Nah, jadi dan yang existing hari ini menurut saya yang bisa diandalkan ya keberadaan keraton beserta ya semua cagar budaya yang ada gitu. Termasuk juga masjid-masjid kuno yang ada di kota Cirebon. Ya. Kemarin saya alhamdulillah tuh Mas Yuda pernah ikut tur datang ke beberapa masjid yang ada di kota Cirebon. Masjid Abang, kemudian Masjid Jagabayan, Masjid Sang Cipta Rasa gitu. Saya kira kalau diulik ceritanya ya cukup luar biasa menarik. Ya, semua punya punya historisnya masing-masing. Dan bahkan saya punya harapan. Jadi kalau hari ini anak-anak sekolah ya piknik, ada yang ke Bali, ada yang ke Solo, ke Jogja. Nah, saya ingin kota Cirebon itu minimal jadi kota rujukan para wisatawan, anak-anak sekolah yang bisa datang ke Cirebon. Ya kan nanti mungkin dari perhotelan juga pasti diuntungkan, ya, kemudian juga restoran. Dan tentu ketika Cirebon itu wisatanya maju, ya, maka ya pasti akan berimplikasi juga kepada akan PAD naik yang luar biasa. Gitu. Nah termasuk tadi tuh kembali ke soal masalah Argasunya. Kalau pengembangan di sana Argasunya itu luar biasa, ya, kan itu juga sumber pendapatan yang signifikan dari PBB, BPHTB misalkan, kemudian juga kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain. Kalau hari ini di Argasunya belum ada parkir berbayar, ya besok mungkin ketika sudah menjadi pusat pengembangan kota juga akan ada parkir berbayar gitu. Nah, secara otomatis juga ketika ada jalan baru tuh NJOP juga akan pengaruh. Pasti naik. Gitu. Ya. Kalau hari ini Kedung Menjangan, mohon maaf ya, Kedung Menjangan itu harga pasarnya 1 juta per meter. Ketika ada Cirebon Outer Ring Road, mungkin akan senilai dengan tanah-tanah yang berada di Perjuangan. Iya. Gitu.